emang mama bisa nyanyi katanya. Oh, emang istrinya belum tahu? Nggak tahu kalau dia aku nyanyi, dia nggak tahu. Karena kan memang kita aku bertemu dengan dia itu ya emang sama-sama karyawan aja, sama-sama pekerja gitu. Nah, Bapak masih ada teh? Sebenarnya papaku itu tuh pemain musik, pemain drum. Oh, pemain drum. Ya makanya aku ada darah musik, darah seni itu ya memang dari papa, ya gitu. Dan saya tinggal kan karena papa kan kita nggak pernah ketemu kan, jadi kan tinggal sama kakaknya mama, yang bapak ini juga saya anggap sebagai bapakku sendiri gitu kan. Nah itu yang terlalu khawatir itu ya bapak gitu terhadap saya gitu. Jadi yang tidak mendukung karir gitu, tidak mendukung karir saya gitu. Jadi makanya karena berhubung bapak tuh yang udah ngurusin saya dari kecil ya kan, udah kayak seperti anaknya sendiri. Ya saya harus menghormati beliau gitu. Iya. Harus patuh gitu, sama seperti kita patuh kepada orang tua kita sendiri lah gitu, walaupun dia bukan orang tua kandung. Nah begitu SMA saya juga anggap ya sudah gitu, kalau memang saya tidak didukung susah ya kan. Mau kemana-mana aku harus bohong, aku udah kebanyakan bohong gitu. Jadi udahlah gitu kan, aku vakum aja dulu gitu. Dan juga begitu lulus SMA kan aku harus kerja, gitu kan. Aku nggak kuliah karena pada waktu mau memilih kuliah itu, aku minta tuh kuliah di IKJ sebenarnya. Institut Kesenian Jakarta ya. Tapi masih tetap tidak didukung. Sama bapak? Ya, sama bapak. Karena ngapain kuliah di situ katanya gitu. Karena tidak bisa bukan menjadi orang tua zaman dulu ya. Jelasin ke anak itu kalau udah urusannya seni IKJ gitu tidak menghasilkan duit lah. Ya. Sederhana itu aja pikirannya. Sederhana itu pikirannya. Sama orang tua zaman ya, orang tua kita ya. Ya di sini sama pikirannya begitu, tapi kita udah jadi orang tua kan udah beda nih nanti nih gitu, udah konsepnya udah beda, udah lebih bisa mendidik lah. Dia bilang, ngapain kuliah di KJ? Nggak bisa buat jadi satu patokan untuk penghasilan, menjadi apa gitu kan. Bapak tuh maunya aku kuliah yang bapak tuh maunya aku kuliah ekonomi. Dia tuh maunya aku kalau kerja itu di belakang meja. Gitu. Pokoknya admin. Sedangkan aku sendiri tuh aku nggak suka kayak gitu. Aku lebih senang bekerja itu ketemu dengan banyak orang, berinteraksi dengan banyak orang. Karena memang dari SMP itu aku udah berinteraksi dengan banyak orang. Emang kayak gitu hobinya. Ya, kayak beda. Gitu. Ada orang yang dipaksa kayak ini dipaksa belakang meja itu mah sumpah gitu. Kemana-mana banget. Gitu. Aku udah pernah ngalamin itu. Iya. Mana sumpah nggak bakal bisa. Pertama harus banyak berpikir kan. Iya. Kalau kerja di belakang meja itu kan. Harus lebih banyak memakai otak daripada tenaga. Berangkat pagi, yang penting udah mandi, rambut masih acak-acakan, yang penting kerjaan di meja udah beda. Itu bukan aku banget. Nah ketika aku kerja di tempat entertain di luar, aku juga pernah kerja di Rimo, di retail. Oh itu? Ya, jadi aku kerja di mana aja. Jadi, aku kuliah di KJ nggak dikasih, dan aku juga tidak mau kuliah ngambil di manajemen, aku nggak mau. Jadi akhirnya diambil tengahnya, ya udah aku nggak kuliah jadinya. Kuliah, terus ya pada zaman dulu kan nyari kerja mah tidak sesusah kayak sekarang ya. Setuju. Dulu tuh
bidang pekerjaan banyak tapi kita milih-milih. Kalau sekarang bidang pekerjaan sedikit tapi kita ya butuh gimana sih ya, balik ke lain dulu dan sekarang sih. Di waktu aku udah mulai vakum tidak nyanyi, tidak masuk ke dunia entertainment. Kan aku bekerja kan, aku kerja dari tempat ini pindah sampai akhirnya terakhir aku kerja di Rimo. Aku jadi PR di situ. Awalnya sih memang masih jadi permuniaga ya. Iya, permuniaga biasa lah, ibaratnya kalau wajar lah kalau kerja kan dari bawah ya kan. Iya, itu saya juga diem pernah kerja begitu. Oh ya? Iya, aku. Iya, ketahuan kakaknya baru, takut diaduin dia. Pernah, dia itu sama kayak Teteh gitu tuh. Jadi orangnya tuh nggak bisa diem. Dia ketika di SMA dia ngeliat orang kerja, senang ya. Ngeliat orang pakai baju kerja tuh senang gitu. Iya, pakai seragam itu senang. Iya, pakai seragam tuh senang gitu, pakai baju kerja gitu senang gitu. Pas udah kerja nggak begitunya juga gitu. Iya, maksudnya punya pekerjaan waktu itu karena aku berpikir ya udahlah gitu kan, ya udah aku harus kerja, aku juga harus bantu orang tuaku ya kan, membantu finansial. Juga kan pada waktu itu juga bapak dipensiunkan dini. Oh, dipensiunkan. Iya, jadi ya udahlah, mungkin karena di situ ya udah aku memilih kerja deh gitu kan. Oke, lanjut ya. Nih Mbak Teh ini kan kemarin katanya, bukan kemarin sih, tadi bilang sempat vakum dari SMA karena nilai jelek semua tuh. merah kebakaran, serapot-rapot. Terus bisa sekarang jadi profesi wedding singer, gimana ceritanya? Vakum itu sekitar 15 tahun. Lama dong. Iya. Sempet juga kan lupa lagu-lagu, karena kan kalau lagu-lagu itu kita kan harus update kan, lagu-lagu zaman sekarang segala macam dari zaman dulu. Cuman memang kalau lagu-lagu zaman dulu tuh aku nggak pernah lupa gitu. Dan selama 15 vakum nggak nyanyi gitu, ya punya banyak kegiatan juga kan, kayak ya bekerja salah satunya sih ya, kerja, terus akhirnya menikah. Ya, menikah. Berarti pada saat nikah tuh memang nggak nyanyi ya? Ya, tidak nyanyi. Dan ya posisinya ya sebagai karyawan perusahaan gitu. Terus menikah, terus lalu nah di situ selama aku menikah itu aku sempat belajar make up pengantin. Sempat belajar make up pengantin. Kebetulan aku belajar dari ibu mertua. Gitu. Emang ibu mertua emang kebetulan tukang rias gitu, rias pengantin ya. Aku belajar dari beliau, terus tapi memang tidak lama gitu, karena aku sudah menemukan kehidupanku kembali. Memang bukan sensei. Mungkin aku suka make up, aku suka gitu, tapi seperti kayak kayaknya nih bukan dunia gue nih gitu kan sebenarnya. Karena iya. Dan memang tuh dipertemukan dengan orang-orang yang kembali lagi gitu loh. Dan pada waktu itu almarhum bapak tuh belum meninggal waktu itu, dan jadi aku dipertemukan kembali dengan temen yang memang dulu kita sama-sama main musik. Iya, masih nyanyi nggak gitu? Oh udah nggak bang gitu. Mau nyanyi nggak katanya gitu? Mau gitu. Ya udah nyanyi ya. Isi di sini. Nah udah mulai dari situ tuh. Itu aku mulai nyanyi lagi tuh 2011. 2011. Ya. Dari SMA kelas 2 itu berarti tahun 97. 98. 97, ya. 97, 98 aku sudah mulai berhenti nyanyi kan. Lama ya? Ya. Iya lama lah. Terus mulai ketemu lagi, mulai nyanyi lagi tuh tahun 2011 gitu. Terus pertama nyanyi itu misi di Benton Junction waktu itu di kafe, ya, di kafe nelayan. Iya, Karawaci sini ya. Iya, kafe nelayan waktu itu. Malam minggu. Aku waktu itu jadwalnya setiap hari Selasa.
Oh, hari Selasa. Selasa malam tuh ya. Selasa malam. Nah, aku nyanyi di situ. Terus dari situ ya mulai dari ke teman, oh rekomendasi nih penyanyi gini, si ini gitu. Nah, udah mulai udah mulai naik lagi tuh aku. Dan itu pun masih sempat ditentang sama bapak aku. Masih sempat ditentang. Kan kamu ngapain sih nyanyi katanya gitu. Ngapain lagi sih nyanyi katanya gitu. Waktu itu sempat sama bapak tuh dibilang, kamu malu-maluin suami aja katanya. Padahal suaminya juga gak masalah sebenarnya. Dan suami gue tuh sempat bingung. Oh iya. Sempat nanya, wah emang mama bisa nyanyi katanya. Oh, emang istrinya belum tahu? Nggak tahu kalau dia aku nyanyi, dia nggak tahu. Karena kan memang kita aku bertemu dengan dia itu ya emang sama-sama karyawan aja, sama-sama pekerja gitu. Dan bukan artis ini artis amatiran. Oh gitu. Iya, terus sempat masih ditentang, kamu ngapain sih nyanyi gitu. Malu-maluin suami katanya gitu kan. Terus sampai aku bertanya gitu kepada suamiku, ayah mengizinkan mama nyanyi nggak gitu. Ya kebetulan dia mengizinkan terus ayah malu nggak gitu, kenapa mesti malu gitu kan. Ya suamiku mendukung, jadi sama seperti ibuku mendukung gitu. Mamaku juga mendukung gitu. Kan ibu itu kan kakaknya mama yang mengurus aku dari kecil gitu. Ibuku juga mendukung, mamaku mendukung gitu. Cuman memang almarhum bapak aja yang enggak gitu kan. Masih tetap ditentang terus, tapi aku tetap jalan gitu. Ya selain juga kita banyak masalah juga maksudnya pada waktu itu gitu kan. Terus aku mulai nyanyi lagi. Terus ya udah mulai dari 2011 aku udah mulai terus jam terbangku udah mulai naik lagi sama seperti zaman aku masih sekolah dulu gitu. Dari teman ketemu dari orang diundang sini segala macam gitu. Dan beberapa tahun belakangan ini ya aku mulai mengurangi sebenarnya. Kenapa dikurangi? Mengurangi itu karena ya banyaklah sebenarnya cerita. Kalau harus diceritain kita harus nginep nih. Jangan. Ya simpel aja. Kalau nginep mata saya ngantuk, nanti kita ada cerita dulu begini matanya. Ya banyak sih suka duka dan sukanya itu ya kita menambah income aja ya gitu. Betul. Kan lumayan lah buat jajan, karena kan aku kan demen jajan gitu makan gitu ya. Sebenarnya sih ya juga sebagai ya bantu-bantu dikit-dikit lah gitu kan ke suami. Jadi maksudnya ya duit aku tuh ya buat jajannya anak-anak aja gitu, buat jajannya kita ya buat beli skincare juga. Oh, beli skincare. Ya wajar ya perempuan beli skincare. Ya beberapa tahun belakangan ini sih kenapa aku mulai mengurangi, karena sebenarnya zaman dulu itu sama zaman sekarang tuh beda. Nah, bedanya di mana tuh? Zaman dulu itu yang namanya dunia entertainment ya, seprofesi ya, itu tidak ada yang kalau kata kita zaman sekarang tuh julid.